Halo semuanya, saat ini kamu nonton COD. Apa itu COD? Cerita Orang Dalam. Ini adalah program dari Hype IDN Times di mana kita bakal ngobrol sama Ordal di balik layar produksi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Dari serial Tira. Halo. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Baik. Terima kasih ya udah datang ke IDN Times. Terima kasih banyak waktunya. Ya, mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu nih soal karakter atau misalnya pengenalan karakter sedikit aja. Singkat ya, satu-satu boleh dari Kak Cici. Iya, jadi karakter Suci atau Tira, dia adalah stunt woman dan juga mahasiswi yang punya cita-cita yang luar biasa. Dia bermimpi besar juga, namun problemnya adalah dalam 40 hari dia harus menyelesaikan kutukan. Nah, itu dia yang harus ditonton. Oke, ada kata-kata kutukan nih. Jadi kayak ada gemes-gemes horor-horor gitu berarti. Kalau dilihat dari trailernya sih kayaknya agak serem-serem gitu ya. Iya, ada mistis. Oke. Jeremy dulu mungkin? Peranku di sini sebagai Haikal, dan Haikal adalah seorang stunt choreographer. Dan dia orang yang very secretive dan dia akan bersinggungan dalam dunia per stunt man dengan Suci. Oke, berarti sangat dekat juga di kehidupannya dengan Suci. Ya, Aktivitasnya. yes. Kalau Kak, Hai, aku Agnes Nawisya Fapria. Aku di sini sebagai Maudi. Maudi itu sahabatnya Suci. Nah, kalau Suci stunt woman, stunt choreographer, aku ceritanya ekstras. Gitu, lengkap kan? Ekstras itu dia di dunia seni peran juga, tapi dia punya mimpi juga untuk bisa menjadi aktris, pemain film gitu dari industri tersebut. Jadi dia semacam teman seperjuangannya Suci, baik di titik-titik dan di titik-titik. banyak ya, ada momen-momen di momen-momen tertentu gitu ya. Oke, sebenarnya ini aku pengen nanya juga sih sebenarnya sama Bang Joko, karena tapi Bang Joko berhalangan hadir, tapi mungkin Kak Chelsea pernah ngobrol sama Bang Joko tentang perbedaan karakter Suci di series ini sama di versi-versi sebelumnya. Kalau dari trailer tuh untuk yang baca komiknya itu mungkin udah bisa ketahuan tuh. Misalnya namanya berbeda kan. Kalau di komik aslinya atau di cergam klasiknya tuh kayaknya Susi nggak sih? Betul. Audio series juga Susi kan? Iya, Susi. Kenapa di sini namanya Suci? Nah, itu harus ditanyakan dengan penulis skenarionya. Kebetulan saya pas menerima naskah itu sudah Suci namanya, gitu sih. Jadi belum ada, nggak ada obrolan sebelumnya tentang Suci atau kenapa namanya Suci gitu nggak? Iya, nggak ada obrolan sih mengenai kenapa namanya dirubah. Tapi memang berjalanannya waktu gitu ya, kita kan ngobrol sama scriptwriter, sama Pak Zahir Omar juga sebagai sutradara. Memang kita lebih fokus ke bagaimana menghidupkan karakter Suci ini gitu. Tapi namun untuk nama kenapa diganti saya kurang tahu. Makasih. Kalau untuk Kak Jeremy sama Kak Nomi, ini karakter original atau misalnya sebelumnya tuh udah ada versi sebelumnya tuh udah ada karakter dari Haikal dan Nomi? Aku tidak tahu kalau misalnya di komik itu apakah ada, tapi sepemahamanku ini karakter original, Maudi sendiri ya, gitu. Sama sih kurang lebih sama Agnes. Ini karakter original Haikal. Terus gimana sih caranya, kan sebelumnya nih udah banyak versi ya, di Tira ini ada versi cergamnya, ada versi audio seriesnya. Paling enggak orang-orang tuh udah mulai aware lah sama Tira gitu. Nah, ketika dapet karakter yang original, itu gimana cara masuknya? Apa lebih gampang karena misalnya nggak ada beban dari gambaran sebelumnya atau gimana? Atau kayak pasti ada kesulitan-kesulitannya atau gimana? Jadi cara masuknya tuh gitu ya mungkin. Kalau misalnya beban sih, dibilang beban kayaknya enggak. Justru aku excited banget to create this Maudi character bersama Bapak Zahir gitu ya. Paling tantangannya adalah menciptakan Bible karakternya dari 0 sampai 100 gitu ya.
Jadi kita juga harus ngulik kan, maksudnya mungkin kehidupannya Maudy yang di capture di series hanya ketika dia usia pada saat dia masih mahasiswa gitu, tapi kan sebelum-sebelumnya dia punya kehidupan gitu, dan itu yang nge-drive Maudy untuk bisa menjadi Maudy yang sekarang ditampilkan. Itu sih yang kita ciptakan, jadi seru banget. Sama sih, mungkin ini bukan ini merupakan sebuah challenge-nya sih ya, untuk membuat sebuah karakter yang otentik, membuat the character Bible juga, all his life journey, all his semua tantangannya, semua traumanya, perjalanan hidupnya yang bisa membuat karakter Haikal ini menjadi seperti yang akan kalian tonton. Susah ya, belum tahu. Susah? Iya. Ada. Tapi kemarin di Jazz nonton nggak sih? Nggak ada yang kejam. Nggak ada. Nggak ada. Kita enggak. Iya. Jadi benar-benar semuanya belum nonton. Belum, sama sekali belum nonton. Jadi bareng nanti ya excitementnya pas nonton gitu sama kayak fans sama penonton. Iya. Iya nggak That's sih? true, iya. Udah punya rencana mau nonton sama siapa gitu, nobar kali atau gimana di rumah sama orang-orang terdekat gitu? Ada. Ada. We have plans. Ya. Pasti lah ya punya plan. Kita akan buat nobar. Yes. Ya, ya. Apalagi Kak Jeremy ini first acting Yes. Ini first gig aku. keren banget. Tadi sih sebelum wawancara ini udah sempet denger tuh journey-nya Kak Jeremy sebagai ini kayak first casting nggak atau gimana? First casting juga. First casting juga. Tapi boleh nggak diceritain pas casting tuh ngapain aja sih? Waktu itu kan ada 5 kali tuh ya katanya ya. Oh. Lebih dari 5 kali Lebih dari aku melalui proses casting untuk mendapatkan peran Haikal di series Tira ini. Spesifiknya aku ngapain kayaknya aku nggak bisa jelasin karena Sangat detail di adegan gitu ya. sangat detail adegannya, dan itu akan menjadi sebuah spoiler. Tapi mungkin yang aku bisa jelasin adalah si Haikal ini mempunyai kayak bawang kupas, ada lagi. Jadi dia lumayan kompleks dan lumayan demanding. Maka dari itu aku harus melalui proses casting yang lebih dari 5 kali. Dan kalau aku dari cerita sebelumnya tuh, sebelum casting sebenarnya aku pede-pede aja kan. Pede-pede aja yang ikut casting, belum pernah Nggak ada casting. beban gitu ya. Nggak ada beban. Nah, Tapi setelah dapat perannya baru oke. pressure baru terasa. Pressure-nya baru Iya. kerasa berat setelah bertemu orang-orangnya, setelah bertemu Chelsea, bertemu Bang Zahir, bertemu Bang Iya. Joko, bertemu Agnes, bertemu Wisma, Bang Karina Suwandi, Bang Egy Fedlik. Baru sadar ya kalau ini berat gitu Iya. ya. Tapi I take it as a challenge and I did the best I could. Kalau kemarin sih ngobrol sama Bang Zahir, katanya Haikal nih sebagai salah satu yang sulit dicari, cast yang sulit dicari. Oh ya? Katanya gitu. Jadi katanya memang ya mungkin karena complicated itu kali ya. Jadi mencari aktornya tuh termasuk tuh salah satu yang susah. Iya. Andai. Iya. Oke, tapi ntar nonton aja ya buat yang Yes. penasaran secomplicated apa gitu kan. Betul sekali. Setuju. Nanti harus nonton sendiri to find out the truth. Ya. Banyak misterinya nih kayaknya. Kan? Nah, sekarang kalau ngomongin superhero, kita pasti ngomongin actionnya dong. Ya. Dan di sini Mbak Chelsea juga first time apa sih kayak Bela diri diri. banget gitu Iya. ya. Bener. Nah, terus jadi stunt woman. Tapi pas syuting ini pakai tim stunt juga atau enggak ada yang dilakuin sendiri atau enggak? Ya. Nah, jadi selama 3 bulan itu sebelum kita mulai syuting, kita persiapan koreografi, kita persiapan baca naskah bersama, analisa naskah, bedah naskah pokoknya ya, bersama Bang Joko, bersama Pak Zahir juga, dan juga Mbak Alin sebagai penulis naskah, penulis skenarionya, dan beserta semua tim cast dan kru, karena kita ada big reading gitu. Ada berapa kali tuh kita big reading rame-rame sama semua pemeran yang ada gitu. Jadi disitulah sebenarnya kita mulai belajar, mulai saling tahu karakter masing-masing, saling tahu oh berarti nanti pendalaman karakternya harus seperti ini, chemistry-nya sama lawan main seperti apa gitu. Sebenarnya jujur untuk bela diri sendiri ini kan memang pertama kali banget yang benar-benar hardcore, intensif banget dan intensitas tinggi gitu ya. Jadi banyak banget adegan yang ekstrim gitu, yang misalnya kita sama api, kita harus loncat dari rooftop atau dari berbagai platform gitu. Jadi
memang persiapan itu sih kuncinya di persiapan gitu, dan juga bagusnya adalah di Tira ini semua kru itu safety first gitu. Jadi dari coachnya, dari stand koordinator kami juga Mas Irfan itu selalu make sure semua pemain rehearsal lagi. Jadi kita pemanasan dulu sebelum kita masuk ke adegan yang sulit itu gitu. Jadi gimana caranya muscle memory kita tuh dilatih biar inget nih abis ini gerakannya seperti ini, terus aksi reaksi, karena kan memang kita tuh juga kan? Iya, harus mengikuti sequence itu gitu. Ada timingnya, ritmenya per detik gitu gerakannya. Jadi gimana caranya kita semua bisa lancar itu memang practice sih. Kuncinya adalah latihan terus. Gitu. Oke, tadi berarti kan butuh persiapan banget nih. Nah, kalau misalnya aku mau nanya dong adegan yang boleh yang spill yang paling susah atau yang apa adegan actionnya gitu loh, yang apa yang pas api-api atau apa gitu. Jujur hampir semua adegan tuh Susah. berat sih. Oke. Hampir semuanya tuh susah karena sangat challenging gitu, sangat menantang. Karena setiap adegan walaupun baru episode 1 aja tuh udah banyak banget nih gerakan-gerakan yang bikin orang tegang gitu. Jadi sangat menegangkan gitu. Tapi mungkin salah satu yang paling susah pastinya di final battle. Di episode terakhir, episode 8. Makanya harus nonton sampai episode 8. Karena pasti lebih intens, ya kan? Dan Fightingnya. Definitely. Final battle. Kalau Kak Agnes juga ada scene actionnya? Nggak boleh diceritain juga nih. Pokoknya scene tersulit mungkin aku jawab Oke, aja. boleh. Scene tersulitnya itu adalah di sebuah ruangan. Sebuah ruangan. Oke. Cluenya sangat tipis ya. Jadi ngebayangin ke ruangan banyak. Mungkin karena ya yang pasti kan ya itu goes without saying, kalau misalnya action pasti kan perjalanan Tira ya, atau perjalanan Suci lah pasti yang paling banyak membutuhkan effort ke action dan choreography-nya. Tapi kalau untuk karakter Maudi sendiri ada satu adegan yang mungkin secara action yes, it's tough, tapi intinya long shot, especially cluenya itu it's a long shot. Oke. It's a long shot inside a room. Di tengah, di depan, di Di tengah, habis itu di depan kiri. Oke. Situ dong. Nah, betul. Oh iya deh bener. Tapi kan kalau We're thinking of the same scene ya. I think I jadi know the scene sih. Oke, kalau kita ngomongin Tira, berarti kita ngomongin jagat sinema Bumi Langit yang mana karakternya tuh banyak banget dan seru-seru. Udah banyak yang di-spill upcoming karaktersnya juga nih, bukan cuma yang udah dimunculin di filmnya gitu kan. Dan kalau teman-teman nonton Sri Asih pasti tahu dong ada Mas Chico Jericho di situ yang akan berperan sebagai Godam. Dan kita juga tahu akan ada Godam dan Tira, ya kan Kak? Nggak akan mau diulik-ulik lebih dalam nih, tapi aku cuma pengen tahu kalau misalnya dari awal kan berarti udah di approach ini akan jadi project panjang gitu ya kan Kak? Berarti dari awal tuh memang sudah mempersiapkan diri untuk sepanjang itu, Kak Chelsea? Iya pastinya saat pertama kali ditawarkan gitu ya, cast reveal juga kan rame-rame semuanya. Memang judul pertamanya itu harusnya Godam dan Tira, Iya, bukan Tira sendiri Iya. gitu. Jadi memang saat awalnya ditawarin itu sudah harusnya sepaket Godam sama Tira gitu. Tapi banyak perbincangan, lalu ada changes gitu ya, pastinya dalam seiringnya berjalan waktu pasti adalah perubahan-perubahan. Akhirnya mereka bilang mereka ingin Tira dulu yang difokusin supaya mengenalkan karakter Tira dulu lebih dalam. Jadi ada depth-nya dalam si karakter ini gitu. Jadi penonton-penonton dan juga fans-fans jagat sinema Bumi Langit juga bisa lebih kenal, oh Tira tuh seperti ini gitu. Jadi memang lebih baik ngenalin satu persatu gitu karakternya daripada dua langsung. Oh jadi gitu. series ini tuh sebenarnya kayak maksudnya pas seiring berjalannya waktu baru kayak oh bikin series gitu. Iya. Oh iya. waktu pertama ditawarin tuh emang Godam Film. dan Tira. Iya betul. Oh gitu, ini fun fact sih. Kirain, tapi emang sempat kaget sih aku sendiri karena pas diumumin pertama kan Godam dan Tira. Iya. Terus tiba-tiba pas dikenalin
series Tira Tira sendiri. gitu. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya pasti ada obrolan juga sama Bang Joko Anwar sebagai produser, terutama di posisi di Bumi Langit. Tira ini kira-kira seberapa penting di Bumi Langit Universe? Itu harus ditanyakan langsung ke Bang Joko. Kebetulan. Oke. Tapi belum ada obrolan berarti ke Patriot dan sebagainya. belum ada. Masih confidential. Ya, buat teman-teman yang belum tahu Patriot, boleh dibaca di Bumi Langit. Patriot tuh kayak Avengers-nya gitu kan. Iya. Mohon doanya. Iya. Kalau di komiknya ada sih ya Tira, ya kan? Iya. Oke. Nah, terus kalau kita ngomongin superhero juga nggak lengkap kalau nggak ngomongin kostum. Aku tahu belum boleh di reveal seperti apa, dan pasti kita akan nonton nanti akan seperti apa kostum-kostumnya. Tapi aku pengen tanya sama Kak Chelsea, rasanya gimana sih pakai kostum superhero? Ada kayak batasan gerakan atau apa gitu nggak sih? Nah, ini tuh salah satu yang belum bisa aku ceritain juga, Kak. Bisa banget nih. Pengen ngorek gitu kan. Sangat terkesan gitu. Bener-bener wow, masih surreal. Jadi rasanya bisa dibilang bener-bener kayak gimana ya, tegang juga karena ada certain pressure juga gitu, tapi tears of joy gitu. Jadi tapi untuk saat ini saya benar-benar belum bisa nge-reveal apapun. Harus nonton 8 episode. Mengharukan, betul. Iya. Kayak, aduh gue yang pakai ini gitu kan, biasanya lihat-lihat gitu. Oke deh, nah nanti mungkin kita ngobrol lebih banyak kali ya kalau udah tayang kali ya, biar bisa lebih enak ngobrolnya. Tapi ini terakhir, sebagai seorang aktor, buat ketiganya, apakah ada prinsip-prinsip tertentu yang nggak boleh dilanggar? Jadi misalnya mungkin kayak, gue nggak mau nih di karir gue acting adegan bla 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 atau apa gitu. Mungkin kalau dari aku pribadi ya sebenarnya selama berkarir di industri perfilman gitu belum ada sih, maksudnya batasan-batasan tertentu, tapi yang pasti tidak melanggar norma aja sih, tidak ada sara, tidak ada yang seperti itu gitu. Jadi tetap menjaga lingkungan yang sehat dan baik aja gitu. Tapi kalau untuk adegan sendiri kadang-kadang kita sebagai aktor mengikuti tuntutan cerita gitu. Jadi misalnya karakter ini harus melakukan ini supaya ceritanya memang masuk akal, masuk akal gitu. Ya, jadi itu profesionalisme sebagai aktor menurutku ya. Ada reason dan masuk jalan ceritanya. Betul. Ya. Ada yang mau nambahin atau ada? Sama. Dari aku sih kan pengalaman aku sebenarnya belum terlalu banyak di industri perfilman. Tapi kalau buat aku kayaknya aku pengen bisa punya pesan yang baik ke penonton, pesan yang mungkin itu inspiratif, atau itu membangun, atau itu memotivasi. Tapi kalau misalnya pesan yang disampaikan justru sebaliknya, kayaknya itu justru pantangannya. Itu justru menjadi tantangan. Benar. Agnes? Kalau aku sepertinya udah di cover sama Jeremy dan Chelsea, tapi mungkin prinsip aku yang harus aku berusaha selalu untuk melakukan ini adalah setiap kali aku dapat satu karakter, aku ingin bermain dengan jujur. Itu aja sih sebenarnya, kayak nggak neko-neko, aku hanya ingin bermain jujur dengan lawan main, bermain jujur dengan di set, dan harapannya penonton juga bisa merasakan kejujuran itu. Dan yang pastinya ketika aku pulang ke rumah, aku sudah kembali menjadi Agnes dan bukan karakternya lagi. Itu iya, sih bener prinsipnya. sih, ya. Itu sih. Biar gak kebawa ya. Yes. Ini sedikit lagi, ini cuma spill, jadi kita mau ngajakin main cepet spill aja. Oke. Ya kan? Spill dulu. Oke, kita sekarang masuk ke sesi BSBD, boleh spill? Boleh dong. Oke, pertanyaan pertama. Spill jagoan Bumi Langit yang kamu tungguin film atau serinya selain Tira atau Godam. Kenapa pilih itu? Aquanus. Dewi Api. Agnes? Merpati. Oke. Merpati berarti Katara ya? Yes. Apa tadi? Dewi Api. Dewi Api. Dian Sastro. Yap. Aquanus Nicholas Saputra. Yes.
Tolong ya dicepat-cepat Bang Joko, kita juga menantikan itu ya. Oke, terus yang kedua, spill rider saat syuting Tira. Kopi. Kopi, harus ada merek tertentu nggak? Ada, tapi tidak bisa di-spill Iya di nggak sini. apa-apa, ada pokoknya. Ada. Oke. Kopi dan makanan. Makanan snack atau? Makanan ekstra karena aku harus menjaga berat badanku di angka tertentu. Oh, oke. Mantap. Motor dan cabai rawit. Kenapa motor? Kenapa cabai rawit ini baik banget? Kok cabai rawit sih? Kenapa motor? Karena jadi aku tuh kalau ini boleh nggak ya diomongin? Nggak apa-apa lah ya. Aku kalau naik mobil itu suka mual dan pusing. Oh. Jadi di lokasi-lokasi tertentu yang masih bisa dicapai dengan radius motor, kalau bisa sih aku naik motor. Oh gitu. Gitu. Kalau cabai rawit buat makan gorengan? Enggak. Nggak buat makan semuanya. Oh gitu. Jadi aku sangat suka makanan pedas. Jadi kalau nggak sambal cabai rawit lah gitu. Oh. Supaya untuk mood bagus untuk syuting itu sangat penting, betul teman-teman? Yes. Oke, Nah, oke. salah satu yang bisa Mood booster. mood booster aku tuh selain kopi kayak Chelsea, cabai rawit. Oke, cabai rawit. Ini unik banget sih sebenarnya, unik banget Kak Agnes. Oke, yang ketiga, spill reaksi kamu saat pertama kali dapat peran Tira lewat 3 emoji face. Hati. Iya maksudnya oh hati. Iya, Oh. yang mata ada Yang mata. hatinya. Lihat emoji dulu, emoji dapat dulu. Yang monyet kayak gini, alien kayak gitu. Iya, iya, iya. Alien apa monyet nih? Alien apa monyet ya? Dua-duanya itu ada 2 ya kak? Ke Chelsea ada tambahan lain ya selain emot? Yang mata ada bintangnya juga. Pokoknya diungkapkan lewat mata ya. Yes. Yang pala meledak. Tau gak sih? Mind blowing ya. Mind blown. Iya. Sama yang nangis nggak sih? Iya. Apa sih ya? Iya, Happy yang tears, garis. happy tears. Yang garis. Iya, 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 Oh, iya, sama iya. yang cuman satu terus kayak Iya, sambil iya, senyum iya, gitu. iya, iya, tahu, iya. tahu. Iya, iya. Semengharukan itu ya. Ya, sangat. Sangat Iya, mengharukan. oke. Terus spill profesi idaman kalau nggak jadi aktor. Diplomat. Diplomat. Oh, cocok banget sih. Yang lain? Marine biologist. Wow. Keren. Tapi itu kan nggak nyetnya. Iya, keren banget. Lo kepikiran yang keren banget, gue harus kepikiran yang lebih keren Enggak, dulu. soalnya gue habis nonton. Beban banget. Oh, iya. Apa tuh? Boleh disebut ya bang? Nggak tahu. Dan beep gitu boleh. Oh ya, soalnya aku habis nonton. Oh, iya. Terus Masih ada aman lah. beluga gitu-gitu kan, gemes gitu. Iya. Jeremy nih. Aku walaupun suaranya nggak seberapa, tapi penyanyi kayaknya. Enggak, bagus banget suaranya, nggak bohong guys. Bagus. Pastinya nggak nyanyi sekarang. Ada di sebuah platform musik. Ada kok lagu. Oh iya. Iya, tapi bukan Boleh ngomongin promo Tira. sekalian. Nggak mau, ini ngomongin Tira ini mah ya kan. 16 Desember Disney Hotstar. Oke. Belum closing tapi ini terakhir sekali lagi. Spill pose atau gestur ikonik kamu di Tira. Aduh, spoiler. Dikit aja, dikit. Ya sebagai Suci boleh kok. Apa sih ikonik? Atau Apa ya? ekspresi atau apa? Itu. Oh gitu ya? Apa ya? Iya, itu band. Kayaknya gini deh. Oh. Mantap. Siapa duluan nih? Ekspresi atau? Boleh gestur, pose. Haikal dulu lah. Aduh duduk ya udah ini aja deh. Oh iya. I remember. You remember? Iya. Oh. Iya. Ininya ya, facial expression-nya ya. Rahang. Oh. Rahang. Specifically. Maudi ya? Ya, Maudi. Dia cuma kayak Iya masih dia skill. Oke, terima kasih kakak-kakak. Jangan lupa nonton Tira di Disney Plus Disney Plus Hotstar. Mulai tanggal 16 Desember. Yeah. See you. Dadah.